Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, selamat bergabung dengan acara Lentera Dharma. Ya, dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu. Pada hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber, yaitu Yang Mulia Bante Silayatano. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, Bante Yang Mulia akan membawakan tema berjudul Mangga Puja, makna yang jarang dikenal. Kepada Bante kami persilakan. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Silakan Bante. Ya, para pemirsa TVRI khususnya di Sulawesi Selatan, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha, yaitu adalah Lentera Dhamma. Dalam waktu ke waktu terus berlalu, kita juga tidak terasa usia kita semakin berlalu, semakin lanjut, dan bahkan kita tidak bisa melihat secara nyata bahwa apa yang kita miliki ini terus mengalami perubahan. Yang pada intinya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tema Hari Raya Umat Buddha, yaitu adalah Magha Puja. Magha Puja itu sendiri memang tidak sering atau bahkan sebagai umat Buddha kita ketahui yang menjadi dominan itu perayaan-perayaan di dalam agama Buddha itu adalah Waisak dan Katina. Nah, yang menjadi momentum kita sebagai umat Buddha ini saat ini adalah di mana setiap perayaan-perayaan ini atau setiap hari besar ini kita sebagai umat Buddha bisa melihat, bahkan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, bisa mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Sang Buddha. Nah, pada intinya adalah Magha Puja ini terjadi pada saat di mana ya berkumpulnya 1250 biku dalam jumlah yang begitu banyak pada waktu itu hadir. Nah, mungkin sekarang ini kalau kita mengumpulkan jumlah biku yang begitu banyak, ya kita amat sulit. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Buddha cukup membaca, kemudian melihat bahwa di kehidupan Sang Buddha ada kehidupan para biku yang begitu banyak. Nah, saat ini nanti kita akan menyambut di bulan Maret, yaitu adalah perayaan Magha Puja di tanggal 6. Ya, semoga para umat Buddha yang ada di Sulawesi, ya khususnya di Makassar, di Pare, di Bone, dan yang lainnya di sekitarnya, bisa turut merayakan perayaan Magha Puja ini. Nah, pada saat perayaan Magha Puja ini memiliki 4 ciri khas, yang mana adalah yang pertama, yang sudah saya sebutkan tadi, muncullah datang 1250 biku, dan semua itu adalah tanpa diundang. Nah, kita ketahui bahwa hadirlah sebanyak biku yang berkumpul di situ. Ya, kita ketahui kalau zaman sekarang ini kita sering menggunakan undangan dan yang lainnya, tapi ternyata di kehidupan Sang Buddha di masa pada saat itu hadir 1250 itu tanpa diundang. Dan pada kesempatan itu pula 1250 ini mereka semua sudah mencapai tingkat kesucian, yaitu arahat. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah di mana beliau yang hadir di situ adalah ditapiskan oleh Sang Buddha sendiri, yaitu Bhikkhu Pasampada. Dan pada saat yang terakhir, ciri yang terakhir ini adalah pada saat itu Sang Buddha melakukan pembabaran Wadapatimokkha. Nah, disitulah kita ketahui bahwa ada 4 hal yang menjadi hari penting bagi kita untuk mengingat kembali apa makna dari Magha Puja ini.
Nah, setiap perayaan memiliki ciri khas masing-masing. Seperti halnya peringatan Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan, dan Sang Buddha mencapai parinibbana. Nah, semua itu adalah memiliki 4 ciri. 4 ciri yang pertama tadi. Kemudian ciri yang Waisak ini adalah memiliki 4 hal. Kemudian Katina. Sebelum Katina itu biasanya ada perayaan Asada. Nah, Asada itu apa? Asada itu adalah di mana pemutaran roda Dhamma yang pertama kali oleh Sang Buddha. Jadi pada waktu itu Dhamma yang berkumandang pada saat Sang Buddha membabarkan Owadapatimukha, maksudnya Dhammacakkappawatana Sutta. Nah, disitulah Dhamma terus berkembang sampai saat ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perayaan Katina. Ya, kemarin kita para biku setelah menjalankan masa wasa, khususnya di Makassar ada 4 biku yang sudah menjalankan masa wasa, dan pada akhirnya setelah menjalankan masa wasa ini kami merayakan hari Katina. Nah, Katina ini yang disebut adalah sebuah ungkapan sebenarnya bahwa Katina ini yang disebut adalah bukan nama hari. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai umat Buddha ini salah mengartikan bahwa Katina ini adalah nama hari. Nah, sedangkan di dalam artinya sendiri Katina itu adalah sebuah bingkai. Jadi pada saat Katina itu yang disebut dengan Katina adalah di mana bingkai ini dibuat untuk mengukur sebuah jubah yang dikenakan oleh kami para biku. Nah, disitulah yang disebut dengan Katina. Nah, sekarang karena kami di Makassar ini tidak berjumlah lebih dari 5, maka tidak dianjurkan untuk membuat jubah, hanya melakukan sanggadana di masa Katina. Nah, jadi inilah 4 perayaan besar di mana sebagai seorang Buddhis yang mungkin sudah paham, tapi jika kita melihat kembali bahwa Magha Puja ini memang peminatnya juga jarang. Jadi setiap kita melakukan perayaan di wihara ataupun mungkin perayaan di Cetia, terkadang umat itu sedikit yang hadir. Kenapa demikian? Karena memang dari hari atau dikatakan dengan perayaan Magha Puja ini sangat sulit atau bahkan mungkin jarang dikenal oleh masyarakat, khususnya sebagai umat Buddha. Nah, apakah tidak ada perayaan Magha Puja selama di wihara? Ya tentu di tiap-tiap wihara juga sudah ada, sudah melakukan kegiatan Magha Puja ini. Tetapi dari makna itu sendiri kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua umat Buddha tidak mengetahui, juga tidak. Ya, ada beberapa yang umat sudah paham mengenai Magha Puja ini, tetapi untuk familiar atau untuk lebih dikenal ya itu identik dengan Waisak dan yang lainnya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi bahwa di Magha Puja ini ada nilai spiritual yang harus kita ambil, bahwa kita sebagai umat Buddha harus juga mampu mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan ini. Nah, di dalam Magha Puja ini Sang Buddha juga memaparkan tentang Owadapatimukha, yaitu tentang aturan-aturan kehidupan para biku maupun berumah tangga. Nah, di manakah yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha itu sendiri? Nah, tentu di setiap momen apapun ataupun dengan hal-hal yang mudah yang sering kita ingat bahwa Owadapatimukha ini adalah membabarkan tentang salah satu kutipannya seperti ini: jangan berbuat baik, berbanyak melakukan hal-hal yang baik, kemudian sucikan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Nah, dalam arti hal ini adalah yang menjadi poin penting, kita dilarang untuk tidak berbuat jahat. Nah, terkadang ketika kita melihat bagaimana perbuatan jahat itu bisa kita lakukan,
tanpa kita sadari bahwa setiap kita melakukan perbuatan buruk, tanpa kita belajar, tanpa kita melihat ataupun bahkan mendengar, kita sudah bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sudah bisa melakukan hal-hal yang memang membuat itu menderita makhluk lain, merugikan makhluk lain, itu bisa saja. Nah, tapi di sini adalah yang perlu kita ingat, perlunya adalah untuk belajar memawas diri kita agar jauh dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membawa kita ke dalam kemunduran spiritual. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik? Ya, tentu Sang Buddha sendiri juga sudah banyak menganjurkan dan bahkan menekankan kita agar tidak melakukan segala keburukan, yaitu ada di, kalau umat awam itu biasanya ada 5 peraturan sila. Tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, kemudian tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Ini adalah salah satu pencegahan yang paling mendasar. Untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita masih sering melakukan hal-hal yang buruk, sering membunuh dan yang lainnya, dan yang paling parah lagi adalah kalau Bapak Ibu mungkin tahu, pembunuhan yang paling berat karmanya adalah membunuh manusia. Nah, manusia ini bisa juga dikatakan sebagai salah satu makhluk yang bisa dikatakan sempurna. Jadi kalau karma ini, kalau kita membunuh nyamuk dengan semut misalkan, atau nyamuk dengan binatang lain seperti misalkan tikus atau apa. Nah, dalam pembunuhan ini juga dibedakan dari kriterianya. Kalau kita membunuh makhluk misalkan nyamuk dengan tikus, lebih berat mana? Ya, tentu di dalam Buddhis ini berat atau ringannya karma tergantung besar atau kecilnya makhluk yang kita bunuh. Nah, dari akibat dari pembunuhan ini yang sering kita lakukan dalam keseharian itu adalah kita sebagai manusia ini pasti akan banyak penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering membunuh, maka kita ini penyakitnya banyak. Begitu. Nah, kemudian salah satu untuk mengatasi itu adalah bagaimana ketika kita hidup di daerah atau mungkin di kampung-kampung yang tidak bisa terhindarkan oleh membunuh. Dalam kelima sila ini ada tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, kemudian tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, kelima ini setidaknya ada beberapa sila yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan dalam keseharian. Bagaimana Bante kalau saya ini masih membunuh? Bagaimana kalau kita masih suka mencuri? Oke, jadi mungkin dalam konteks tertentu ada beberapa umat yang di daerah yang tidak bisa terhindarkan dari pembunuhan. Setidaknya dia sudah melakukan 3 sila yang masih sempurna, yang masih murni, yaitu misalkan tidak berbohong, tidak minum minuman keras, tidak berbuat asusila. Nah, kalau misalkan masih ada 2 yang dilanggar, intinya ada 3 sila yang masih dipraktekkan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana ketika kita memahami Dhamma ini bukan hanya secara teksnya saja, tapi adalah dari bagian praktek-praktek yang bisa kita lakukan itu. Nah, sekarang kita paham bahwa di ajaran Sang Buddha ini bukan hanya sekedar para biku yang memiliki peraturan-peraturan, tetapi adalah para umat pun ditekankan untuk menjalankan 5 sila ini yang menjadi dasar. Jangan berbuat segala keburukan, kemudian menyucikan pikiran. Nah, kita tahu bahwa untuk menyucikan pikiran kita sendiri itu sangat sulit. Bagaimana mungkin kita bisa menyucikan orang lain? Nah, kita tidak bisa beranggapan bahwa apapun yang ada di dalam jasmani maupun pikiran kita itu bisa kita atur. Ya, karena pada dasarnya kita bisa mengelola pikiran kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kuncinya hanya satu. Kuncinya adalah dengan kesadaran, perhatian itu. Nah, di hari
Maka puja nanti pada saat bulan Maret kita akan kembali mengulang suta itu. Kemudian kita akan berusaha mempraktekkan bagaimanakah makna dari Maga Puja itu sendiri, yang pada intinya adalah selalu terbebas dari hal-hal yang tidak baik, kemudian melakukan hal-hal yang baik, menyucikan pikiran. Nah, di dalam jalan mulia berunsur 8, yang pertama adalah pikiran. Nah, bagaimana kalau ya pikiran itu nomor 2 kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama itu adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana mungkin kalau pikiran kita salah, kemudian pandangan kita juga akan salah. Itu juga di sebaliknya, kalau pandangan kita salah, pikiran kita juga salah. Nah, ini yang menjadi poin penting adalah pengetahuan itu sendiri, di mana di momen-momen yang saat ini keburukan, kejahatan selalu ada pada kita. Kita harus selalu berhati-hati, selalu menjaga batin pikiran kita agar terbebas dari segala keburukan. Nah, karena pada intinya di hari Maga Puja ini kita diingatkan untuk tidak melakukan segala keburukan, selalu senantiasa melakukan hal yang baik, kemudian menyadari diri kita bahwa kita ini belum sempurna, kita belum bisa menjadi manusia yang seutuhnya sempurna, masih jauh dari kesucian. Nah, maka dari itu yang menjadi penting adalah kesadaran, memberikan renungan kepada diri kita bahwa diri kita masih jauh dari kesucian. Nah, itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan begitu. Ya. Terima kasih Bante atas uraiannya yang luar biasa ini. Saya sendiri juga kayaknya ada beberapa yang baru tahu langsung ya, Bante ya. Mungkin ada yang mau saya tanyakan mungkin ya, yang seperti kemarin kita bicarakan. Perbedaan antara merayakan dan peringatan. Nah, itu sering mungkin umat saya mau ke wihara untuk merayakan, atau saya mau apalah begitu, bisa minta tolong Bante supaya umat lebih jelas gitu. Jadi terima kasih Bante. Ada istilah yang disebut dengan peringatan, ada juga istilah yang disebut dengan perayaan. Nah, kalau Maga Puja ini identik dengan peringatan, karena kita sebagai umat Buddha memperingati peristiwa yang telah terjadi pada waktu itu peringatan. Kemudian seperti Waisak, nah itu juga peringatan. Kemudian Asada, itu juga peringatan. Kemudian Katina. Nah, kalau Katina ini identik dengan perayaan. Nah, kenapa demikian? Karena Katina ini adalah salah satu momen di mana para biku setelah menjalankan masa wasa 3 bulan itu selesai, umat merayakan. Kemudian para biku juga merayakan usainya setelah menjalankan berdiam diri selama 3 bulan itu. Nah, itu disebut dengan perayaan. Perayaan membuat apa? Membuat jubah Katina. Itu yang saya sebut bahwa Katina itu adalah bingkai yang untuk mengukur jubah-jubah para biku yang menjadi patokan, seperti petak-petak sawah dan yang lainnya. Nah, jubah para biku bukan dari kain yang mahal, yang dari toko pada waktu itu ya. Bahwa di zaman Sang Buddha itu jika ada mayat atau mungkin orang meninggal, jika ada kain yang sudah berserakan seperti kain apa kalau di Buddhis itu kain pangsukula namanya. Kalau umumnya adalah kain kafan begitu. Nah, disitulah kain-kain yang tidak terpakai itu dicuci, dibersihkan, dijahit sehingga jadilah sebuah jubah. Nah, disitulah yang disebut dengan perayaan Katina begitu. Ya, makasih Bante atas penjelasannya. Semoga para
hadirin atau teman-teman yang melihat acara ini bisa mengetahui perbedaan antara peringatan dan perayaan. Kalau dari saya ada sedikit penasaran Bante. Iya. Tadi Bante mengatakan bahwa Mangga Puja ini ada 1.250 biku itu yang datang tanpa diundang, tanpa pemberitahuan. Nah, sedangkan terus terang Bante ya, kalau kita umat awam ini acara ulang tahun mengundang 10 orang saja pakai WA, SMS, bahkan telepon, kadang-kadang tidak tepat waktu. Bahkan ada yang mendadak tidak bisa. Nah, ini menurut keterangan Bante tadi bahwa 1.250 biku bisa hadir tanpa pemberitahuan, itu saya rasa sesuatu hal yang luar biasa Bante. Iya. Bahkan mungkin bisa masuk muri mungkin ya. Iya. Rekor dunia, Guinness Book of Record. Ya, bisa minta tolong Bante mungkin bagaimana. Sekalian mungkin dengan closing statement, kayaknya waktu yang memisahkan kita juga. Minta tolong Bante, terima kasih. Ya, jadi untuk kesimpulan dari Hari Mangga Puja ini, bagaimana itu bisa terjadi karena pada saat itu para biku sudah mencapai tingkat arahat, tingkat kesucian. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuannya untuk melihat, mendengar, dan bahkan kekuatan batin mereka sudah sangat luar biasa. Jadi kalau pertapa-pertapa yang pada saat itu sudah mencapai tingkat kesucian, maka hal yang seperti itu tidak bisa dihindarkan. Nah, disitulah ketika Sang Buddha sudah memiliki niatan, tentu saja murid-murid itu pasti akan mengikutinya. Dan tanpa diundang itu memang dari seluruh penjuru para biku itu hadir serentak pada saat itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu. Nah, kalau kita sebagai berumah tangga, dan bahkan tadi sudah disampaikan di WA, di SMS, di broadcast, dan yang lain-lainnya, terkadang mereka juga tidak datang, terkadang telat dan yang lainnya. Nah, ini perlu kesadaran kita sebagai umat Buddha bahwa untuk datang ke wihara itu juga sulit. Tidak semudah itu. Bahkan ketika ada acara atau apa, kita berharap bahwa seluruh umat bisa hadir dalam kegiatan wihara, tapi ternyata tidak semua bisa melakukan itu. Ya, semoga para umat yang ada di Sulawesi, dimanapun, khususnya di Makassar, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual, kita berharap bisa hadir, bisa belajar dimanapun, supaya apa? Supaya ada kemajuan batin dan spiritual untuk kebajikan di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Semoga berkah kebajikan yang terus kita lakukan menjadi paramita yang melindungi. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian Bapak Ibu pemirsa Lentera Dhamma, uraian yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Silayatano. Semoga uraian ini dapat membantu kita meningkatkan kesadaran kita untuk menjadi umat Buddha yang lebih maju dalam berpikir dan bertindak. Ikuti terus Lentera Dhamma. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.